Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus melakukan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online dengan Kak Buma dan Kak Ike. gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, pasti semuanya luar biasa baik. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Buma mau mengajak adik-adik untuk berdoa di hadapan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada hari ini Bapa, kami boleh Tuhan memuji dan menyembah-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau berkati setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh tetap semangat di dalam memuji dan menyembah Engkau Bapa. Lindungi ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Nah adik-adik, kita mau siap-siap untuk bangkit berdiri. Jangan lupa ya, katakan Laskar Kristus. Yes, yes, ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih
kasih Tuhan itu setinggi langit dan sedalam lautan. Karena itu kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita pujikan setia-setialah. Setia, setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai. Tepuk punggungnya mama atau papanya. Setia-setialah, setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Yeay, beri kemuliaan untuk Allah kita. Nah, Tuhan Yesus sudah setia pada kita semua. Dan Tuhan Yesus juga sungguh dahsyat dalam hidup kita. Kita pujikan Allahku dahsyat. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Yeay. Silakan duduk adik-adik semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau setia sampai akhir, sampai aku besar nanti, sampai aku bersama Engkau Tuhan. Aku mau setia melayani Engkau. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sikapnya yang baik. Kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Bagaimana nih kabarnya kalian minggu ini? Luar biasa nggak? Nah, minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya, gitu ya, kita sudah belajar tentang beberapa rasa dari buah rohnya ya, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan hari ini kakak mau bahas tentang kesetiaan. Tentang apa? Kesetiaan. Kira-kira nih, dari semua tokoh Alkitab yang ada di Alkitab, siapa yang menurut kalian adalah tokoh yang setia? Setia terhadap Tuhan ya. Setia terhadap Tuhan. Siapa ya kira-kira ya? Ayo, coba dipikirkan dulu. Oke, sudah dapat?
disimpan dulu ya. Tapi hari ini kakak mau bahas sebuah tokoh, bukan sebuah ya, 3 orang tokoh sekaligus, gitu ya. 3 orang tokoh sekaligus yang setia kepada Tuhan. Coba kita buka dulu Alkitabnya di Daniel. Di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Judul perikopnya apa adik-adik? Judul perikopnya adalah perapian yang menyala-nyala. Sudah tahu kan siapa 3 tokoh itu kira-kira? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sebelum kakak bahas ke cerita itu, kira-kira adik-adik tahu nggak sih arti setia itu apa? Ayo, setia itu apa? Apakah adik-adik tahu? Setia itu menurut perjanjian lama, ya, itu kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, kebenaran dan tulus hati. Ya, itu berdasarkan perjanjian lama. Berdasarkan perjanjian baru dapat dipercaya, taat. Orang yang percaya pasti dan benar, ya. Jadi itu adalah beberapa arti dari kesetiaan atau setia. Nah, kita akan belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita nggak akan baca semuanya nih adik-adik ya. Kita cuma baca beberapa ayat yang ada di Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Sisanya dibaca sendiri sama orang tua. Ya, kita akan bahas poin inti dari kesetiaan berdasarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, jadi kisah awal Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah ketika Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orangnya untuk menyembah patung. Betul? Menyembah patung, dan ketika ada orang yang tidak mau menyembah, dia akan dihukum. Ya kan? Nah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh seperti itu, mereka mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Coba kita buka Alkitabnya di ayat yang ke-13. Kita baca ya, ayat yang ke-13 di Daniel 3 ayat 13. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Ayat yang ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Mereka nggak mau menyembah patung Nebukadnezar, gitu ya. Nah, akhirnya dengan lantang dan dengan berani mereka bertiga berbicara bahwa ayat 16 ya. Ayat 16, kita buka ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahuinya, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan itu. Ya. Jadi mereka dengan lantang bilang bahwa Tuhan Allah sanggup menyelamatkan kami bertiga, gitu ya. Dia bilang, dia percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan mereka bertiga di dalam perapian yang menyala-nyala, gitu ya. Lalu dengan tahunya Raja Nebukadnezar jawaban seperti itu, dia semakin marah. Di ayat 19, ya, di ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannyalah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Bayangkan ya, perapian aja yang menyala-nyala udah panas, dibikin 7 kali lebih panas. Setelah itu gimana?
Lalu ya, di ayat berikutnya, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka tuh sebelum dimasukkan ke perapian, mereka diikat tangannya supaya tidak bisa melarikan diri. Mereka diikat supaya mereka tidak bisa keluar dari perapian itu, gitu ya. Lalu diikatnya mereka dengan jubah, jadi bajunya mereka masih kepake. Jadi kalau misalnya kain kena api kan mudah terbakar. Nah ini juga mereka masih pakai jubah, mereka masih pakai topi, segala macam lengkap biar mudah terbakar. Tapi, gitu ya, ketika mereka sudah masuk ke dalam perapian itu, di ayat ke-23, tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala dengan terikat, kemudian terkejutlah. Nah, di sini nih, terkejutlah Raja Nebukadnezar. Bukankah 3 orang yang kami masukkan ke dalam perapian itu, ya kan? Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam perapian itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya Raja Nebukadnezar nih ya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, ketika mereka bertiga sudah masuk, yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar berapa orang? 4 orang. Siapa 1 orang ini? Ayo, ada yang tahu nggak siapa 1 orang ini? Ada yang tahu nggak? Ya, 1 orang ini adalah malaikat. Dia yang menjagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat nggak kata-katanya Sadrak, Mesak, Abednego tadi? Di ayat yang ke berapa ya tadi ya? Ayat yang ke-16. Bahwa Tuhan Allah sanggup melepaskan kita. Dengan cara apa ya? Tuhan mengirimkan malaikat ke mereka untuk menjagai mereka supaya mereka bisa bertahan dari panasnya api itu. Setelah Raja Nebukadnezar menyadari itu, gitu ya, akhirnya saat Raja Nebukadnezar mengeluarkan mereka bertiga. Di ayat yang ke-26 dibilang gini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, ya, dan datanglah kemari. Ketika itu langsung mereka keluar dari perapian. Nah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah keluar, gitu ya, Raja Nebukadnezar tercengang-cengang. Kenapa kok bisa tidak ada yang terluka, gitu ya? Di ayat 26-27 mereka tercengang-cengang. Kenapa kok tidak bisa terbakar sama sekali, gitu ya? Dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego berbicara bahwa Tuhan Allah yang melindungi kita di dalam perapian, gitu ya. Akhirnya di ayat yang ke-28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi, di mana sisi kesetiaannya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayo. Titik kesetiaannya mereka adalah ketika mereka disuruh menyembah patungnya Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka taat sama Tuhan. Karena mereka percaya sama Tuhan. Karena mereka mau tetap menyembah Allah, bukan Allah lain selain Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini kita belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun dalam kondisi apapun, kita harus tetap setia sama Tuhan. Masih ingat nggak pujian tadi seperti apa? Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Jadi meskipun karena adik-adik masih muda, umurnya masih panjang, janganlah kalian meninggalkan Tuhan karena hal yang kalian sukai. Gitu ya. Kita harus belajar sama Sadrak, Mesak, dan Abednego, setia dimanapun dan apapun kondisinya. Oke? Bisa adik-adik ya? Nah, sekarang kita akan kakak mau berikan ayat hafalan nih. Ayat hafalannya dibuka di Amsal 19 ayat yang ke-22. Tapi kita akan ngambil yang A
ayat A saja ya, jadi 22A. Amsal 19 ayat 22A. Kita baca bersama-sama ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sekali lagi ya. Amsal 19 ayat 22A. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ayat hafalan dihafalkan. Buat yang kelas besar dan kelas 1 sampai kelas 3, silahkan dibuat videonya untuk ayat hafalannya. Nanti dikirim ke grup masing-masing ya. Sekarang kita tutup Alkitabnya, setelah itu kita akan aktivitas. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami hari ini belajar Tuhan tentang Sadrak, Mesak dan Abednego Tuhan. Kami mau belajar Tuhan kesetiaan mereka Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Ajari kami Bapa untuk lebih setia kepada Engkau Tuhan. Setia dalam hal apapun Tuhan. Ajari kami Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia juga kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar hari ini kami bisa terapkan dan kami bisa lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, untuk tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke grup masing-masing. Dan untuk tugas ayat hafalan juga, jangan lupa dikirim ke grup masing-masing. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita mau pujikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mari hadirin kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami, Engkau memberikan nafas yang baru Tuhan buat kami pada hari ini. Bapa, kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu, kami selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapa, ibadah kami pada hari ini biarlah berkenan di hadapan-Mu, biarlah kami bisa menyukakan hati-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kau berkati, Engkau menyertai dimanapun kami berada Tuhan. Ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk taat kepada-Mu Bapa. Engkau berkati Bapa, setiap aspek kehidupan kami, orang tua kami, cita-cita kami, sekolah kami, teman-teman kami Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, Engkau melindungi kami, mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memegang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan.